Warga korban penggusuran yang bertahan di tenda pengungsian di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara mulai terserang penyakit. Umumnya mereka terserang penyakit batuk, demam, infeksi saluran pernafasan, dan gatal-gatal. Warga korban penggusuran di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di antara puing-puing bangunan. Tempat tinggal yang serba terbatas dan kondisi berdebu berdampak pada kesehatan warga yang memilih tetap bertahan di lokasi tersebut. Mereka yang terserang penyakit terutama anak-anak dan balita. Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim relawan, umumnya warga terserang batuk, demam, infeksi saluran pernafasan, dan gatal-gatal. Dengan kebersihan yang amat sangat terbatas, ya tentunya penyakit-penyakit infeksi akan mulai timbul karena sistem kekebalan tubuh mereka mulai menurun. Meski sejumlah warga mulai terserang penyakit, namun mereka tetap nekat bertahan di tenda pengungsian. Salah satunya Rahma, walau kini anaknya sakit, namun ia memilih tetap tinggal di tenda sampai tuntutan ganti rugi diberikan Pemprov DKI Jakarta. Masih bertahan di sini? Ya karena belum ada tempat tinggal. Belum ada tempat tinggal ya? Belum ada uang ganti rugi juga? Kenapa nggak mau ke rumah rusun? Kejauhan. Warga korban penggusuran menolak rumah susun karena menganggap jaraknya yang jauh, sedangkan rata-rata warga Pasar Ikan, mata pencahariannya sebagai nelayan dan kuli angkut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Pemirsa, pasca revitalisasi kawasan Pasar Ikan Luar Batang, sejumlah warga kembali mendiami kawasan tersebut. Ya, sejumlah tenda berdiri tegak di atas reruntuhan dan mereka menolak menempati rusunawa serta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mendirikan kembali rumah mereka. Pasca revitalisasi kawasan Pasar Ikan Luar Batang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kini warga Luar Batang yang tadinya telah direlokasi ke berbagai rusunawa kembali menempati kawasan di Pasar Ikan ini. Mereka mendirikan 10 buah tenda dan tidur di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Bisa terlihat bahwa kondisi di sini cukup terik dengan fasilitas hidup yang sangat seadanya. Warga bergantung dari pasokan air yang dikirim setiap hari dan juga makanan berupa nasi bungkus yang dikirim oleh LSM sosial yang dikirim ke kawasan ini setiap harinya. Warga memilih mendiami tempat ini karena mereka sebenarnya merupakan nelayan yang tinggal 20 tahun di kawasan Pasar Ikan, sehingga mereka menolak untuk direlokasi karena mereka menganggap akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, warga juga menganggap mereka memiliki hak atas tempat tinggal yang telah mereka diami selama 20 tahun, sehingga mereka memilih bertahan agar Pemprov DKI Jakarta membangun kembali rumah yang telah diruntuhkan dan memberikan hak milik tanah atas tanah yang telah mereka diami 20 tahun tersebut. Bangunin rumah lagi lah. Kalau dibangunin rumah lagi kan berarti udah bener-bener hak kita. Walaupun iya, rumah susun juga bayar sih, sama aja kayak orang ngontrak, udah jauh bayar lagi. Kalau mungkin dibuat tempat sendiri mah kita mau aja kali, walaupun jauh juga kita jalani. Anak-anak pun masih terlihat mendiami tempat tinggal ini, kondisinya cukup berbahaya karena banyak puing-puing dan juga besi-besi berkarat dan paku-paku. Mereka tinggal di atasnya dengan melapisi puing-puing tersebut dengan kayu dan alas tidur yang seadanya. Kurang lebih ada 100 orang yang mendiami tempat ini tanpa pengairan ataupun listrik dan juga pasokan makanan yang layak. Ibnu Haikal, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama optimistis warga Pasar Ikan yang kembali ke daerah gusuran dengan mendirikan tenda tidak akan bertahan lama. Ahok juga tidak terlalu menanggapi kabar yang menyebutkan ada dukungan kelompok politik tertentu dalam kembalinya warga korban gusuran. Ahok menilai jika ada partai yang ikut membantu kembalinya warga Pasar Ikan berarti ikut melanggar aturan. Ahok juga menambahkan program penertiban permukiman dan relokasi warga kerap kali diprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Salah satunya adalah isu yang menyebutkan Pemprov telah merusak warisan sejarah di kawasan Luar Batang. Kalau Anda mengatakan dekat masjid Luar Batang ada kampung, itu mungkin iya. Makanya saya tawarkan kalau yang di situ, kalau mau jual kami beli. Tapi bukan yang di
akuarium atau yang di tembok benteng VOC, bukan gitu. Jadi jangan, ini kasus persis perkeliruan saya bilang, kasus kampung pulau. Ingat nggak dulu? Saya kan mau menertibkan kampung pulau Sungai Ciliwung yang orang melakukan reklamasi. Tapi lempar isunya apa, belenya apa, Ahok menghancurkan kampung pulau. Justru saya begitu rapikan Sungai Ciliwung, kampung pulau diselamat. Kembali bersama kami di News on the Spot, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta menemukan solusi sementara bagi para pengungsi di tenda darurat Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan hasil rapat penataan kawasan Pasar Ikan memutuskan warga yang menolak tinggal di Rusun Rawa Bebek akan dipindahkan ke Rusun Muara Baru. Lalu seperti apakah kondisi Rusun Muara Baru tersebut? Untuk mengetahuinya kita bergabung bersama reporter Erik Himawan dan juru kamera Gerald Dwitama. Ya Erik, dari pantauan Anda sudah seperti apa rumah susun di Muara Baru hingga saat ini? Ya Cakri, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang saat ini rusunawa yang ada di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara ini memang kondisinya berbeda dengan rusunawa yang ada di Marunda ataupun yang ada di Rawa Bebek. Dan berdasarkan pantauan kami yang ada di rusunawa Muara Baru ini kondisinya jauh tidak terawat dibandingkan rusunawa yang ada di wilayah Jakarta. Dan sementara itu Cakri memang benar rencananya nanti Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan sekitar 20 kepala keluarga ataupun lebih yang berada di Pasar Ikan ataupun Pasar Akuarium menuju wilayah rusunawa Muara Baru ini. Namun berdasarkan pantauan kami ataupun tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di Muara Baru ini bahwa kondisinya seluruh rusunawa yang ada di Muara Baru ini tidak ada tempat kosong lagi untuk para warga Pasar Ikan ataupun Pasar Akuarium. Dan Cakri, bisa kita ketahui saat ini rusunawa Muara Baru ini terdiri dari 12 blok. Masing-masing blok itu mempunyai 100 unit. Berarti totalnya di sini ada sekitar 1.200 unit rusunawa yang memang saat ini kondisinya terlihat memadai untuk para warga yang tinggal di sini. Sementara itu untuk mengetahui lebih lanjut kendala apa Cakri yang ada di wilayah Muara Baru ini, saya sudah bersama dengan Ibu Yuliana. Selamat siang Ibu Yuliana. Selamat siang Mas. Iya, Ibu Yuliana, di sini kan Ibu Yuliana udah tinggal lebih dari 1,5 tahun. Sebenarnya apa sih Bu yang dikeluhkan Ibu selama tinggal di sini? Ya pertama ya masalah air bersih ya. Ini ada air tapi air waduk. Iya. Itu kurang bersih, dia agak ke kuning-kuningan. Terus di badan juga rasa ada gatal-gatal gitu. Iya, seperti ini anak saya nih. Oh, gitu. Jadi Mbak Lisa ini akibat mandi pakai air waduk? Iya. Terus gejala awalnya gimana? Gatal kayak biang keringat. Biang keringat terus akhirnya jadi goreng. Ya. Terus Ibu kalau misalnya ternyata air yang ada di rusunawa ini tidak bisa dibuat masak atau minum, sebenarnya Ibu pakai air apa selama ini? Kalau Ibu mau masak, Ibu beli air isi ulang. Air isi ulang? Iya. Ya. Terus sehari butuh berapa tuh? Kalau per minggu ya bisa 3 galon lah. 3 galon berarti harganya berapa itu? 21.000 ya. 21.000 berarti sebulan itu kira-kira lebih dari 200.000 Bu ya harus keluar untuk air. Iya betul. Oke, itu berarti satu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ya. Terus kalau kedua apalagi nih Bu, selain air yang dikeluhkan dari warga apalagi nih? Ya kesehatan ya, masalah klinik lah. Tolong klinik diutamakan. Iya. Emang sejauh ini kenapa Ibu kliniknya? Agak jauh ya di kelurahan, kadang-kadang kan tutup. Kalau ada siang kan tutup. Kalau malam kita lari ke Teluk Gong. Lebih jauh lagi Bu ya. Terus kalau misalnya di rusunawa ini emang nggak ada klinik atau yang standby 24 jam? Belum ada. Dia ada paling 1 minggu sekali. 1 minggu sekali iya. Bu ya. Oke, itu berarti satu keperluan pertama adalah air dan kedua klinik. Sebenarnya apa nih Bu? Ibu sebagai warga dari rusunawa Muara Baru, apa nih harapan dari Ibu agar pemerintah memperbaiki apa nih Bu? Pertama ya air bersih ya. Tolong air bersihnya dipercepat. Iya, terus klinik diutamakan 24 jam lah. Iya. Oke, Ibu Yuliana terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Terima kasih Mbak Lisa. Iya.
Ya, Cakri, memang selain dua keluhan utama yang dihadapi dari warga yang tinggal di Rusunawa Muara Baru ini, dari pertama adalah air bersih, dan yang kedua adalah klinik ataupun fasilitas kesehatan memang saat ini kurang memadai yang berada di Rusunawa ini. Bahkan Cakri, warga yang ada di Rusunawa Muara Baru ini bahkan mereka sudah tinggal lebih dari 1 tahun lamanya. Bahkan saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk membersihkan air-air yang ada di sekitaran sini ataupun klinik. Bahkan tadi kami juga sempat berbincang bahwa klinik yang ada di Rusunawa Muara Baru ini hanya buka setiap hari Rabu. Dan inilah menjadi keluhan dari warga apabila mereka sakit. Selain hari Rabu, mereka harus membawa keluarga mereka yang sakit ke kelurahan yang ada di wilayah Muara Baru ini berjarak sekitar 2 hingga 3 km. Dan memang saat itu inilah dua aspek yang perlu dipenuhi bagi pemerintah untuk warga yang ada di sekitaran Rusunawa Muara Baru ini, Cakri. Ya, Erik, tadi kita ketahui dan Anda juga sudah berbincang dengan salah satu warga di sana. Selain masalah air bersih, ada juga fasilitas kesehatan yang jauh dari rusun Muara Baru seperti itu. Lalu tadi juga sempat Anda sampaikan tidak tersedianya unit untuk mencukupi semua kebutuhan warga di situ. Bagaimana untuk mengakomodir ketidaktersediaan unit rumah susun di sana, Erik? Ya, Cakri, benar sekali. Memang saat tadi kami sempat bincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di sekitaran Rusunawa Muara Baru ini. Tadi dari pemerintah itu, apabila tidak ada rusunawa yang tersedia di sekitaran Muara Baru ini, nantinya pemerintah akan membuat sekat-sekat ruangan yang sangat tidak memadai di Rusunawa Baru ini. Jadi ada di bagian bawah terdapat ruang sekitar 5 kali 4 meter yang nantinya akan disekat-sekat oleh pemerintah, dan bahwa di ruangan tersebut itu tidak ada sama sekali kamar mandi yang tersedia bagi ruangan sekat-sekat itu. Mereka harus pergi ke bawah itu di tempat pemandian umum yang jauh dari layak bagi warga yang tinggal di sini. Memang ini perhatian khusus bagi pemerintah apabila tidak ada kebutuhan yang memadai yang ada di Rusunawa Muara Baru ini. Mungkin pemerintah juga harus memperhatikan untuk membangun Rusunawa Baru yang ada di sini, Cakri. Memang saat ini informasi kami dapatkan, luasan dari Rusunawa Muara Baru ini lebih dari 5 hektar. Ini cukup memungkinkan apabila pemerintah membangun unit baru ataupun Rusunawa baru di sekitaran Rusunawa yang ada di sekitaran Jakarta Utara ini. Memang ini semoga dapat perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan lebih lanjut bagi para warganya yang dibongkar ataupun digusur dari beberapa lokasi seperti pasar ikan dan pasar akuarium yang ada di luar Batang untuk menyediakan tempat yang lebih layak terlebih dahulu. Demikian laporan kami langsung dari Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara. Kita kembali ke studio, Cakri. Baik, terima kasih Erik Himawan untuk laporan Anda langsung dari kawasan Muara Baru. Jakarta akan memindahkan sekitar 20 kepala keluarga ataupun lebih yang berada di pasar ikan ataupun pasar akuarium menuju wilayah Rusunawa Muara Baru ini. Namun berdasarkan pantauan kami ataupun tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di Muara Baru ini, bahwa kondisinya seluruh Rusunawa yang ada di Muara Baru ini tidak ada tempat kosong lagi untuk para warga pasar ikan ataupun pasar akuarium. Dan Cakri, bisa kita ketahui saat ini Rusunawa Muara Baru ini terdiri dari 12 blok. Masing-masing blok itu mempunyai 100 unit. Berarti totalnya di sini ada sekitar 1.200 unit Rusunawa yang memang saat ini kondisinya terlihat memadai untuk para warga yang tinggal di sini. Sementara itu, untuk mengetahui lebih lanjut kendala apa, Cakri, yang ada di wilayah Muara Baru ini, saya sudah bersama dengan Ibu Yuliana. Selamat siang, Ibu Yuliana. Selamat siang, Mas. Iya, Ibu Yuliana, di sini kan Ibu Yuliana udah tinggal lebih dari 1,5 tahun. Sebenarnya apa sih, Bu, yang dikeluhkan Ibu selama tinggal di sini? Ya, pertama ya masalah air bersih ya. Ini ada air tapi air waduk. Iya. Itu kurang bersih, dia agak ke kuning-kuningan, terus di badan juga rasa ada gatal-gatal gitu. Iya,
Seperti ini anak saya nih. Oh, gitu. Jadi Mbak Lisa ini akibat mandi pakai air Iya. Iya, Terus gejala awalnya gimana? gatal kayak biang keringat. Yang keringat terus akhirnya jadi goreng gitu ya. Terus Ibu kalau misalnya ternyata air yang ada di Rusunawa ini tidak bisa dibuat masak atau minum, sebenarnya Ibu pakai air apa selama ini? Kalau ibu mau masak, ibu beli air isi ulang. Air isi ulang. Iya. Terus sehari butuh berapa tuh? Kalau per minggu ya bisa 3 galon lah. 3 galon berarti harganya berapa itu? 21.000 ya. 21.000 berarti sebulan itu kira-kira lebih dari 200.000 Bu ya harus keluar untuk air. Iya betul. Oke, itu berarti satu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Warga korban penggusuran yang bertahan di tenda pengungsian di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara mulai terserang penyakit. Umumnya mereka terserang penyakit batuk, demam, infeksi saluran pernafasan, dan gatal-gatal. Warga korban penggusuran di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di antara puing-puing bangunan. Tempat tinggal yang serba terbatas dan kondisi berdebu berdampak pada kesehatan warga yang memilih tetap bertahan di lokasi tersebut. Mereka yang terserang penyakit terutama anak-anak dan balita. Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim relawan, umumnya warga terserang batuk, demam, infeksi saluran pernafasan, dan gatal-gatal. Dengan kebersihan yang amat sangat terbatas, ya tentunya penyakit-penyakit infeksi akan mulai timbul karena sistem kekebalan tubuh mereka mulai menurun. Meski sejumlah warga mulai terserang penyakit, namun mereka tetap nekat bertahan di tenda pengungsian. Salah satunya Rahma, walau kini anaknya sakit, namun ia memilih tetap tinggal di tenda sampai tuntutan ganti rugi diberikan Pemprov DKI Jakarta. Masih bertahan di sini. Ya karena belum ada tempat tinggal. Belum ada tempat tinggal ya? Belum ada uang ganti rugi juga. Kenapa nggak mau ke rumah rusun? Kejauhan. Kejauhan. Warga korban penggusuran menolak rumah susun karena menganggap jaraknya yang jauh, sedangkan rata-rata warga Pasar Ikan mata pencahariannya sebagai nelayan dan kuli angkut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Pemirsa, pasca revitalisasi kawasan Pasar Ikan Luar Batang, sejumlah warga kembali mendiami kawasan tersebut. Ya, sejumlah tenda berdiri tegak di atas reruntuhan dan mereka menolak menempati rusunawa serta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mendirikan kembali rumah mereka. Pasca revitalisasi kawasan Pasar Ikan Luar Batang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kini warga Luar Batang yang tadinya telah direlokasi ke berbagai rusunawa kembali menempati kawasan di Pasar Ikan ini. Mereka mendirikan 10 buah tenda dan tidur di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Bisa terlihat bahwa kondisi di sini cukup terik dengan fasilitas hidup yang sangat seadanya. Warga bergantung dari pasokan air yang dikirim setiap hari dan juga makanan berupa nasi bungkus yang dikirim oleh LSM sosial yang dikirim ke kawasan ini setiap harinya. Warga memilih mendiami tempat ini karena mereka sebenarnya merupakan nelayan yang tinggal 20 tahun di kawasan Pasar Ikan, sehingga mereka menolak untuk direlokasi karena mereka menganggap akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, warga juga menganggap mereka memiliki hak atas tempat tinggal yang telah mereka diami selama 20 tahun, sehingga mereka memilih bertahan agar Pemprov DKI Jakarta membangun kembali rumah yang telah diruntuhkan dan memberikan hak milik tanah atas tanah yang telah mereka diami 20 tahun tersebut. Bangunin rumah lagi lah. Kalau dibangunin rumah lagi kan berarti udah bener-bener hak kita. Walaupun rumah susun juga bayar sih sama aja kayak orang ngontrak, udah jauh bayar lagi. Kalau mungkin dibuat tempat sendiri mah kita mau aja kali, walaupun jauh juga kita jalani. Anak-anak pun masih terlihat mendiami tempat tinggal ini, kondisinya cukup berbahaya karena banyak puing-puing dan juga besi-besi berkarat dan paku-paku. Mereka tinggal di atasnya dengan melapisi puing-puing tersebut dengan kayu dan alas tidur yang seadanya. Kurang lebih ada 100 orang yang mendiami tempat ini tanpa pengairan ataupun listrik dan juga pasokan makanan yang layak. Ibnu Haikal, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama optimistis warga Pasar Ikan yang kembali ke daerah gusuran dengan mendirikan tenda tidak akan bertahan lama.
Ahok juga tidak terlalu menanggapi kabar yang menyebutkan ada dukungan kelompok politik tertentu dalam kembalinya warga korban gusuran. Ahok menilai jika ada partai yang ikut membantu kembalinya warga Pasar Ikan, berarti ikut melanggar aturan. Ahok juga menambahkan program penertiban permukiman dan relokasi warga kerap kali diprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Salah satunya adalah isu yang menyebutkan Pemprov telah merusak warisan sejarah di kawasan luar Batang. Kalau Anda mengatakan dekat masjid luar Batang ada kampung, itu mungkin iya. Makanya saya tawarkan kalau yang di situ, kalau mau jual kami beli. Tapi bukan yang di akuarium atau yang di tembok benteng VOC, bukan gitu. Jadi jangan, ini kasus persis perkeliruan saya bilang. Kasus Kampung Pulo. Ingat nggak dulu? Saya kan mau menertibkan Kampung Pulo Sungai Ciliwung yang orang melakukan reklamasi. Tapi lempar isunya apa, belenya apa, Ahok menghancurkan Kampung Pulo. Justru saya begitu rapikan Sungai Ciliwung, Kampung Pulo diselamat. Kembali bersama kami di News on the Spot, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta menemukan solusi sementara bagi para pengungsi di tenda darurat Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan hasil rapat penataan kawasan Pasar Ikan memutuskan warga yang menolak tinggal di Rusun Rawabebek akan dipindahkan ke Rusun Muara Baru. Lalu seperti apakah kondisi Rusun Muara Baru tersebut? Untuk mengetahuinya kita bergabung bersama reporter Erik Himawan dan juru kamera Gerald Dwi Tama. Ya Erik, dari pantauan Anda sudah seperti apa rumah susun di Muara Baru hingga saat ini? Ya Cakri, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang saat ini rusunawa yang ada di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara ini memang kondisinya berbeda dengan rusunawa yang ada di Marunda ataupun yang ada di Rawabebek. Dan berdasarkan pantauan kami yang ada di rusunawa Muara Baru ini kondisinya jauh tidak terawat dibandingkan rusunawa yang ada di wilayah Jakarta. Dan sementara itu Cakri memang benar rencananya nanti Pemprov DKI Jakarta ya. Terus kalau kedua apalagi nih Bu, selain air yang dikeluhkan dari warga apalagi nih? Ya kesehatan ya, masalah klinik lah. Tolong klinik diutamakan. Iya. Emang sejauh ini kenapa Ibu kliniknya? Agak jauh ya di kelurahan, kadang-kadang kan tutup. Kalau ada siang kan tutup. Kalau malam kita lari ke Teluk Gong. Lebih jauh lagi Bu ya. Terus kalau misalnya di Rusunawa ini emang nggak ada klinik atau yang standby 24 jam? Belum ada. Dia ada paling 1 minggu sekali. Iya. Bu ya. Oke, itu berarti satu keluhan pertama adalah air dan kedua klinik. Sebenarnya apa nih Bu? Ibu sebagai warga dari Rusunawa Muara Baru, apa nih harapan dari Ibu agar pemerintah memperbaiki apa nih? Pertama ya air bersih ya. Tolong air bersihnya dipercepat. Iya, terus klinik diutamakan 24 jam lah. Iya. Oke, Ibu Yulana terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Terima kasih Mbak Lisa. Iya. Ya, Cakri, memang selain dua keluhan utama yang dihadapi dari warga yang tinggal di Rusunawa Muara Baru ini, dari pertama adalah air bersih dan yang kedua adalah klinik ataupun fasilitas kesehatan memang saat ini kurang memadai yang berada di Rusunawa ini. Bahkan Cakri, warga yang ada di Rusunawa Muara Baru ini bahkan mereka sudah tinggal lebih dari 1 tahun lamanya. Bahkan saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk membersihkan air-air yang ada di sekitaran sini ataupun klinik. Bahkan tadi kami juga sempat berbincang bahwa klinik yang ada di Rusunawa Muara Baru ini hanya buka setiap hari Rabu. Dan inilah menjadi keluhan dari warga apabila mereka sakit selain hari Rabu, mereka harus membawa keluarga mereka yang sakit ke kelurahan yang ada di wilayah Muara Baru ini berjarak sekitar 2 hingga 3 km. Dan memang saat itu inilah dua aspek yang perlu dipenuhi bagi pemerintah untuk warga yang ada di sekitaran Rusunawa Muara Baru ini, Cakri. Ya, Erik, tadi kita ketahui dan Anda juga sudah berbincang dengan salah satu warga di sana.